Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang relasi khusus pemetaan. Dan pada bab ini atau pertemuan ini kita membahas tentang menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang terjadi dari relasi A ke relasi B, atau banyaknya pemetaan yang terjadi untuk relasi dua himpunan, misalkan A ke B. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pemetaan itu. Pemetaan atau fungsi, saya ulangi ya, nama lain dari pemetaan adalah fungsi. Relasi dari dua himpunan, misalkan dari A ke B, dikatakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu pada anggota B. Jadi setiap anggota A dipasangkan tepat satu kepada anggota B. Misalkan gini, anggota A saya pasangkan ke B. Nah, gini kan. Ini merupakan pemetaan karena apa? Setiap anggota A dipasangkan tepat satu. Dipasangkan satu ke sini, ini juga ke sini satu, ini satu. Meskipun di B itu ada anggota yang tidak terpakai. Tapi intinya adalah anggota himpunan A semuanya digunakan. Dan tidak boleh dipakai dua kali, hanya sekali. Misalkan yang kedua, saya tanya. Misalkan saya buat tanda panah ke sini. Nah, seperti ini. Apakah relasi yang kedua dari A ke B ini dinamakan suatu pemetaan? Jawabannya tidak. Apa alasannya? Karena di sini himpunan A itu ada yang dipasangkan tidak tepat satu. Padahal di sini kan kalimatnya tepat satu, dipasangkan tepat satu. Ini ada yang dua kali. Ya, yang pertama ke sini. Nah, gitu kan. Ini dipasangkan tidak tepat satu, tapi satu dipasangkan dua kali. Berarti ini bukan pemetaan. Ini bukan pemetaan. Kemudian yang ketiga, saya beri contoh yang ketiga. Misalkan seperti ini. Apakah relasi yang ketiga itu dinamakan pemetaan? Jawabannya tidak. Apa alasannya? Yang pertama, tadi kalimatnya kan setiap anggota A. Setiap anggota A dipasangkan tepat satu. Ini ada satu anggota yang tidak dipasangkan. Berarti kalimatnya tidak sesuai, yaitu harusnya kan setiap anggota A. Ini kan ada satu yang tidak dipasangkan. Maka relasi yang kedua ini juga tidak dinamakan pemetaan. Sekarang yang saya beri contoh yang keempat. Misalkan saya buat ke sini. Apakah relasi yang keempat itu merupakan pemetaan? Ingat di sini, setiap anggota A dipasangkan tepat satu kepada anggota B. Anggota pertama tepat satu ke sini, anggota kedua tepat satu, anggota ketiga juga tepat satu. Ini dinamakan pemetaan. Ya, ini adalah pemetaan. Ini bukan pemetaan. Ini pemetaan, ya, oke. Ini bukan pemetaan. Jadi paham kan perbedaan antara pemetaan dengan bukan pemetaan. Kita lanjutkan dengan pasangan berurutan. Perhatikan sini. Misalkan kita membuat pasangan berurutan. Yang pertama 1, A, kemudian 1, B, kemudian 2, C. Apakah ini pemetaan? Ingat, pemetaan berarti setiap anggota domain yang depan dipasangkan tepat satu. Di sini ada satu dipasangkan A, satu juga dipasangkan B. Berarti kan satu dipasangkan dua kali. Karena dipasangkan dua kali, maka ini bukan pemetaan.
ini bukan pemetaan. Contoh lagi, saya beri contoh ini. 1A, kemudian 2A, kemudian 3B, kemudian 4C. Apakah ini termasuk pemetaan? Kita lihat, kita analisa. Yang kamu lihat adalah yang depannya, domainnya ini, atau daerah asalnya. Apakah ada yang berulang? Ini 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata tidak berulang. Berarti kan tidak dipasangkan 2 kali. Berarti ini dinamakan pemetaan. Ya, yang kedua ini pemetaan. Nah, bagaimana kalau saya buat seperti ini? 1,3, kemudian 2,3, kemudian 2,4, kemudian 3,5. Apakah ini termasuk pemetaan? Kita lihat yang depan, 1, 2, 3, 2 lagi. 1, 2, ini 2 digunakan 2 kali. Berarti relasi yang ketiga bukan pemetaan. Di sini yang menunjukkan kegagalannya. Oke. Sekarang kita lihat suatu relasi yang ditunjukkan dengan diagram Kartesius. Ingat, yang mendatar ini adalah domain. Kemudian yang vertikal atau ke atas adalah kodomain. Ciri-cirinya tadi, yang depan domain tidak digunakan 2 kali. Kalau 2 kali berarti bukan. Kalau tidak ada yang berulang berarti pemetaan. Sekarang kita lihat ini. Domainnya 1, 2, 3, 4. Apakah 1, 2, 3, 4 itu ada yang dipasangkan 2 kali? Enggak. Kita lihat 1 dengan B, 2 dengan A, 3 dengan E, 4 dengan E. Ternyata domainnya tidak dipasangkan 2 kali. Berarti relasinya ini adalah pemetaan. Sekarang yang kedua. Ini domainnya 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. Sekarang kita amati. 1 dipasangkan dengan B, 2 dengan C, 2 dipasangkan lagi dengan D. Perhatikan sini. Kemudian 3 dipasangkan dengan saat A, 3 juga dipasangkan dengan E. Ya. Kemudian 4 dengan A. Apakah ini merupakan pemetaan? Tidak juga. Kenapa alasannya? Karena 2 atau domainnya dipasangkan 2 kali. Ya. Kalau domain dipasangkan 2 kali atau lebih, maka ini bukan pemetaan. Bukan pemetaan. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu banyaknya pemetaan yang terjadi. Menentukan banyaknya pemetaan yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Jika relasinya dari A ke B, maka banyaknya pemetaan adalah NB pangkat NA. NB itu adalah banyaknya anggota B, sedangkan NA itu banyaknya anggota A. Kita ambil contoh di sini. Jika himpunan A meliputi AB, himpunan B meliputi 1, 2, 3, tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B. Kita tulis dulu. Jika A sama dengan A, B, berarti NA banyaknya anggota A ada 2. Kemudian jika B anggotanya meliputi 1, 2, 3, berarti NB sama dengan 3. Kalau ditanya dari A ke B, banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti belakang pangkat depan NB pangkat NA sama dengan NB-nya itu 3, NA-nya 2, berarti ada 9 buah pemetaan. Kemudian yang B, banyaknya pemetaan dari B ke A. Ingat, dari B ke A. Berarti, ingat ya tadi ya, belakang pangkat depan. Berarti NA dipangkatkan NB. NA-nya adalah 2. NB-nya adalah 3. Sama dengan 2 pangkat 3, 8. Ingat, dicermati perbedaannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga pertemuan ini membuat semangat untuk belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.